saya sudah bahaskan, nabi saya sudah bahaskan sebelum ini. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris di tempat yang tinggi. Idris adalah nabi setelah Nabi Adam dan setelah Nabi Syith. Dikatakan Idris bin Syith bin Adam, yakni cucu kepada Nabi Adam alaihissalam. Idris diberi nama Idris daripada darasa. Darasa itu macam mengkaji atau mendalami atau belajar. Karena banyak mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka diberi nama ia Idris. Idris adalah nabi yang diangkat kedudukannya oleh Allah di tempat yang tinggi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Maksudnya adalah kedudukan Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Idris ini diletakkan oleh Allah di langit yang keempat. Setelah langit yang pertama Nabi Adam, langit yang kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit yang ketiga Nabi Yusuf, Nabi yang keempat Nabi Idris. Nabi Idris diletakkan tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebahagian mengatakan kalau Idris itu diangkat tempat yang tinggi di langit yang keempat. Ada mengatakan bahwa diangkat tempat yang tinggi di surga. Falhasil, terlepas daripada itu di langit yang keempat atau di surga, Idris diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna Allah memberikan takrim, kemuliaan kepada Nabi Idris dengan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya Nabi Idris ini kerjanya adalah khayyat. Khayyat itu tukang jahit, yakni menjahit, dan setiap kali dia memasukkan jarumnya untuk menjahit bertasbih subhanallah, 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 sehingga sebanyak mana dia menjahit dengan memasukkan jarum, sebanyak itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tasbihnya dan zikirnya itu yang mengangkat darjat Idris di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seseorang digalakkan bertasbih dalam setiap keadaan, baik itu naik kereta, baik itu sedang berjalan kaki exercise, baik itu dia sedang pergi beriadah, baik itu sedang dia pergi pergi melancong. Walhasil dalam keadaan apapun juga digalakkan untuk bertasbih, dalam mengangkat barang, meletakkan barang, memindahkan barang, digalakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dengan harapan zikir itu menjadi sebab keberkatan pada pekerjaan yang dilakukan olehnya. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah daripada kalangan para nabi-nabi, daripada keturunan Adam, dan yang kami bawa bersama dengan Nuh, dan daripada keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Israel, dan daripada orang-orang yang kami beri hidayah dan kami pilih. Dan kalau dibacakan di atas mereka ayat-ayat yang Maha Pengasih, mereka terus sujud dan menangis, merujuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hambanya untuk diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang dimaksudkan di sini tidak hanya terhad kepada nikmat berupa rezeki. Rezeki nikmat, sehat nikmat, harta nikmat, kemudian anak nikmat, keluarga nikmat, oksigen nikmat, semua nikmat. Ya, itu nikmat-nikmat yang kita dapat merasainya. Namun ada nikmat yang bersifat maknawi. Nikmat yang bersifat maknawi adalah bila orang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang beriman, menjadi orang yang wali min awliyaillah, menjadi nabi. Kesemua itu pun juga bahagian daripada nikmat juga, sehingga seseorang tidak hanya concern kepada nikmat yang bersifat hissiyah yang boleh disentuh dan dikesan,
namun mintalah nikmat kepada Allah untuk dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya lengkaplah nikmat itu, nikmat yang boleh dirasa dan nikmat yang bersifat spiritual, yaitu nikmat dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara sekian malaikatnya rasul-rasul, dan Allah memilih juga di antara kalangan hamba-hambanya daripada kalangan manusia. Ulaikal ladzina an'ama Allah. Mereka itu, yakni nabi-nabi yang disebutkan sebelum ini daripada awal kan. Siapa? Nabi Zakaria, Yahya, Isa, kemudian Ibrahim, Ismail, Idris, kemudian Nabi Musa. Itu nabi-nabi yang kita bahas sebelumnya kan. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, an'amallahu alaihim, yakni orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Kenabian. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah? Kerasulan. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah? Kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila mana minta nikmat, jangan minta nikmat yang hanya bersifat kebendaan, tapi minta nikmat untuk dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min dzurriyyati Adam, mereka para nabi itu yang diberi nikmat oleh Allah daripada keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan juga orang-orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami bawakan bersama dengan Nabi Nuh. yakni yang kami bawa di sini ada dua makna. Yang kami bawa bermakna yang ada dalam sulbi Nabi Nuh, daripada keturunan Nabi Nuh alaihi assalam, yaitu para anbiya. Siapakah keturunan Nabi Nuh daripada anbiya? Yaitu Ibrahim. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga daripada keturunannya Ibrahim. Ibrahim keturunan Nabi Nuh, Nuh keturunan Nabi siapa namanya? Nabi Adam atau Nabi Idris, dan juga keturunan Nabi Adam. Silsilahnya itu keturunannya daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada keturunan Ibrahim terpecah menjadi dua. Ibrahim ada anak namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Daripada Ishak ini turunlah temurun kalangan anbiya Bani Israel. Di antaranya selepas Ishak Yaqub, kemudian Yusuf, kemudian Musa, kemudian Harun, kemudian Daud, kemudian Sulaiman, kemudian Dzulkifl, kemudian Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Isa. Ini semua daripada keturunan Ishak, daripada keturunan Ishak. Daripada keturunan Ismail tak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian, daripada Nabi Adam ada nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pecahannya daripada nabi-nabi tersebut yang berakhir pecahan para nabi itu daripada Ibrahim alaihissalam terpecah menjadi dua. Dah tak ada lagi nabi selain daripada keturunan Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Lut, anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beriman kepada Nabi Ibrahim, diangkat menjadi nabi. Yang ke bawah keturunan itu daripada para anbiya hanya bernasabkan dengan Nabi Ibrahim. yakni setelah Nabi Ibrahim itu khalas, ke atasnya itu dah satu. Dan yang daripada Nabi Ibrahim hanya dua cabang.